Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sebenarnya hari ini aku live ya, tapi aku tidak bisa karena memang kesehatanku agak terganggu. Kita akan membacakan untuk energi divine masculine dan divine feminine. Di sini aku bagi dua ya. Pertama, untuk divine masculine dulu. Di sini. Dan divine feminine, ya, energi dia ke kamu, divine masculine dan feminine. Divine masculine itu terdiri dari beberapa zodiak ya teman-teman. Kita punya di sini ada Aries, kemudian Sagittarius, Leo, Libra, Gemini, kemudian satu lagi apa ya? Libra, Gemini, Aquarius ya di sini. Kemudian untuk divine feminine kita punya Scorpio, Pisces, Cancer, Taurus, Capricorn dan Virgo. Ya, kita akan cek di sini. Kita mulai dulu dari energi divine masculine. Ya, dari mulai divine masculine dulu ke kamu. Kita akan buka di sini. Kita punya satu kartu insecurity. Ya, mereka saat ini energinya itu sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti energi dia ke kamu itu takut, dikit-dikit parno, dikit-dikit kehilangan, dikit-dikit nggak ada nggak ada planning, nggak ada hujan, nggak ada apa, ngamuk-ngamuk sendiri, uring-uringan kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang dengan divine masculine di sini sepertinya itu kayak takut kehilangan seseorang. Ini adalah momen yang pas buat kamu, dimana kamu tuh bisa terus memberikan dukungan kepada dia. Karena aku tahu divine ini saat ini itu kayak sibuk ya. Dia lagi ada modular dalam pikirannya bahwa dia merasa kayak kesepian. Dia butuh untuk diperhatikan saat ini. Dan di sini sebetulnya dia ini haus akan cinta. Ya, karena dia merasa mungkin selama ini dia memberikan sesuatu kepada pasangannya, namun pasangannya di sini kurang mengerti, kurang ada woman touch, kurang ada sentuhan secara lembut gitu. Karena di sini dia nih maskulin. Ya, jatuhnya dia tuh butuh kayak sesuatu yang aksi. Nah, di sini aku melihatnya dia itu sangat membutuhkan seseorang yang benar-benar menyayangi dan memang nggak main-main, teman-teman. Aku ngelihatnya di sini ada kartu The Empress juga. Dia itu pengen sekali-kali dimanja. Ya, pengen sesekali dimanja karena sebetulnya dari versi penampilan ya rata-rata mereka ini strong gitu loh, strong karakter. Tadi aku salah sebut ya, untuk divine Gemini itu ada Libra. Sorry kenapa jadi kesebut Aquarius. Aquarius juga ada sih, tapi Libra juga masuk. Tadi aku takutnya tadi nggak kesebutan gitu teman-teman ya. Di sini aku bisa cek juga mereka itu memang memiliki bukan gengsi ya, tapi lebih kepada pembuktian. Nah, kalau kamu di sini suka sama orang ini, saatnya kamu memberikan perhatian terbaik kamu. Kenapa? Mumpung mereka ini lagi rapuh-rapuhnya, lagi tidak kuat-kuatnya. Nah, cara untuk masuk ke hati mereka adalah sering-sering bertanya. Kamu di sini udah makan belum? Kamu pulang kerja jam berapa? Aku jemput ya. Di situ, ya. Ada beberapa perkataan yang ingin mereka ucapkan kepada kamu. Dia bilang, aku tuh menunggu dengan sabar. Dia tuh menunggu aksi kamu, bukan hanya mereka terus-terusan yang di sini menunggu dan berbuat sesuatu, beraksi. Mereka maunya sekali-kali dia jadi femininnya gitu. Ya, jadi di sini ada modular ya, ada perputaran bahwa
Dalam pikiran mereka, mereka ingin ada sebuah sentuhan atau kelembutan. Mungkin jeleknya mereka adalah selalu membanding-bandingkan. Mungkin membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Ya, ini lagi-lagi keluar. I need security, tadinya insecure. Dia merasa tidak aman sama sekali. Dia merasa apa sesuatu yang sudah datang kepada dia itu akan hilang. Itu akan pergi. So, kalau aku jadi kamu di sini untuk menghadapi si seorang divine feminine dan divine masculine. Ya, untuk divine feminine khususnya, aku akan memberikan sebuah kelembutan karena mereka akan beraksi sesuai dengan apa yang sudah kamu cerminkan. Mungkin kadang-kadang mereka tuh terlihat kuat, terlihat tidak butuh bantuan, tapi mereka bisa nangis kok. Coba di sini yang merasa ini divine masculine, yang merasa zodiaknya sama dengan pasangannya, antara Aries, Gemini, kemudian Leo, Sagittarius, Libra, ya, terus Aquarius. Nah, coba kalian itu rasakan di sini. Apakah kalian itu capek, banyak bergerak terus, banyak aksi, banyak misalnya kayak ngecambukin gitu. Kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gitu, capek nggak? Iya kan? Nah, dia ini butuh sesuatu orang yang nurut gitu loh. Maksudnya kasih support. Jangan dia yang memberi kamu support terus. Jadi harus ada saling support. Sekali-kali dia pengen yang dicambuk. Oke? Untuk divine masculine di sini, aku melihatnya lagi ada hermit mood, dalam arti mereka lagi nggak mau bicara, nggak mau ngobrol, mungkin ngomongnya tuh hanya dari sosial media dan lain-lain. Kamu jangan menyerah untuk memberikan support walaupun itu hanya dia baca atau hanya dia lihat tapi nggak bales, karena memang dari sisi fisik dan pikiran mereka juga lagi sibuk ya teman-teman. Ada satu kebutuhan yang harus dijalani ya. Ini aku lihat energinya mellow banget. Jadi jangan salah kalau seandainya mereka tidak memberikan kabar padamu. Dia lagi ingin in silence, merenungi dan lihat apa lagi ya kesempatan berikutnya yang aku bisa jalani. Aku juga tidak mungkin melihat kesempatan itu tanpa ada bantuan dari seseorang, which is kamu. Aku melihat di sini seorang divine masculine, ya, mulai kayak sadar diri, sadar akan kemampuan dan mulai ya udah melihat situasi tetapi tidak gerasa-gerusu. Termasuk dia melihat hubungan ini, apakah ada chance hubungan ini keluar? Adakah chance hubungan ini itu ke dalam arti begini, dalam itu internal. Apakah hubungan ini itu bisa lebih dalam lagi, ataukah memang di keluar itu apakah harus dilepaskan? Dia melihat realistis aja sekarang ini. Dan aku melihat ada beberapa di sini divine masculine yang memang sedang mencari pasangan hidup ya, sedang mencari pasangan hidup. Tetapi mereka juga menyeleksi, masih pilih-pilih. Tetapi nggak ada masalah kalau seandainya kamu di sini jika mau terseleksi oleh dia, kamu sering-seringlah memberikan perhatian kepada orang ini. Kenapa? Karena energinya dia dalam beberapa hari ke depan itu akan rapuh, which is aku akan ambil ini 2 mingguan. Ya. Jadi aku bilang kamu harus well prepared di sini. Well prepared dalam arti apa? Kamu harus siap tahan banting menghadapi seorang divine masculine. Karena dia pasti akan ada pembanding dengan yang lain juga. Ya, kamu juga harus lebih baik untuk memenangkan hati. Kemudian
dia sendiri juga pengen merasa aman dan nyaman ketika dia memilih seseorang. Jadi pastikan kamu di sini adalah tipe-tipe yang setia, oke? Tipe-tipe yang tidak main-mainin dia. Dan ini adalah satu pembacaan terakhir, yaitu untuk kamu di sini. You did it ya, kartunya. Kamu pasti bisa melakukan itu. Kamu bisa melakukan itu. Jika kamu mendekati seorang divine masculine di sini, akan ada kesuksesan jika kamu mengikuti semua tips-tips dariku. Dan aku melihatnya di sini, kamu nanti akan mendapatkan dia, ya. Kamu akan mendapatkan dia ketika kamu memang benar-benar bukan hanya mendengarkan tipsku, tapi memang kamu tulus untuk menjalani ini. Harus ada keikhlasan di sini supaya hasilnya juga akan lebih baik. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Sekarang kita masuk ke Divine Feminine. Thank you. Hai, sekarang saatnya aku ingin membacakan untuk Divine Feminine. Apa yang akan terjadi untukmu Feminine? Kita akan lihat di sini. Divine Feminine di sini ada sebuah permintaan. Lagi ada pengharapan. Jika kamu berdealing dengan Divine Feminine, maka di sini dia ada permohonan. Ya, kita akan lihat apa itu. Magician, the Empress, the Sun. Dia nggak banyak minta kok untuk Divine Feminine. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia sudah perbuat, perkembangan apapun itu, dia hanya ingin minta dihargai dan ingin dilihat. Divine Feminine ini sedang melakukan sebuah pembuktian-pembuktian bahwa diterpanya banyak saingan, diterpanya banyak rintangan, dia masih bisa stand out. Ya. Dan aku melihatnya di sini, Divine Feminine lagi cantik-cantiknya atau lagi ganteng-gantengnya. Kenapa? Karena dia ingin mengimpresi. Dia pengen lagi nampil gitu loh. Mungkin ada yang melakukan diet ketat, kemudian ada yang fokus sama dirinya sendiri saat ini. Jadi sepertinya kayak dia lagi agak sedikit cuek dengan kamu, karena dia lagi fokus sama dirinya, ingin mempercantik diri juga, supaya kedepannya dia juga oke secara fisik dilihat ya, dan siap untuk mengejar cinta. Jadi saat ini memang dia lagi tertutup. Aku ngelihatnya ada Divine Feminine ini lagi kayak menarik diri dulu, lagi nggak pengen terlalu dalam akan cinta, tetapi ya secara gengsi-gengsian butuh juga diperhatikan kecil-kecil. Jadi saran aku nggak usah terlalu yang dalam untuk ngorek sesuatu sama dia, karena memang sangat sensitif. Aku ngelihat di sini dia itu kayak lelah untuk memberikan cinta. Kadang-kadang ketika dia memberikan cinta pada seseorang, apalagi kamu sama-sama Divine Feminine, kayak akan saling nggak percaya gitu loh. Jadi mendingan kasih perhatian yang pasti-pasti aja, yang walaupun sedikit tapi rutin, ya. Nah, di sini aku melihatnya Divine Feminine itu sedang banyak lagi berpikir mengenai apa sih masa depan. Planning yang bakal jalan atau enggak. Yang pasti di sini Divine Feminine itu berpikir bahwa aku nggak minta yang muluk-muluk deh ke depan. Yang penting untuk diriku sendiri aku sudah cukup. Ya, kalau aku bilang, apakah seseorang ini masih membutuhkan cinta kamu dalam waktu 2 minggu lagi? Ya aku bilang butuh. Namun cara pendekatannya adalah kamu harus pendekatannya nggak usah terlalu yang butuh perhatian banget kayak si Divine Masculine ya. Tetapi lebih seperti pelan-pelan tapi pasti aja. Alon-alon kelakon. Kalau kamu yang tadinya di sini tuh agresif banget, chattingin dia pagi siang malam, mendingan nggak usah. Apalagi kalau dia lagi sensitif, diemin aja dulu. Sama hindari ya saling menuduh teman-teman. Karena kenapa? Setiap tuduhan yang kamu berikan kepada dia atau sesuatu hal yang mungkin gak benar yang kamu utarakan itu buat dia sedih.
Mereka lagi sensitif banget tuh. Lagi-lagi, I need security. Aku butuh keamanan dan kenyamanan untuk diriku sendiri. Di sini aku menunggu dengan sabar. Terus aku suka ngeliatin sosial media kamu. Aku suka kepo. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kamu tulis sesuatu yang nyindir-nyindir dia tuh, dia akan tahu. Dia cuma minta dari kamu bisa nggak sih yang normal-normal aja, nggak usah yang terlalu banyak nuduh aku atau mencurigai diriku dan lain-lain. Nggak usah juga nyinggung aku dalam berbagai hal. Itu yang dia mau ya. Karena di sini divine feminine itu sedang merasakan kerapuhan kalau aku lihat. Pertama, divine feminine itu merasa kayak tidak dihargai. Merasa kayak apa yang sudah dilakukan tuh kayak dibuang gitu aja gitu loh. Jadi sensitif. Satunya ya ada divine feminine di sini yang ngomong seadanya karena dia takut salah bicara dan jadinya marah-marah. Dan satunya itu kayak serba salah gitu loh. Kalau seandainya kalau seandainya dia ngomong sesuatu hal udah agak enak dikit, tiba-tiba satunya nyinggung gitu, atau satunya sensitif gitu, kayak timingnya suka nggak tepat gitu loh. Jadinya jangan heran kalau seandainya ya mungkin dia akan ngebalas chat kamu itu juga sedikit-sedikit karena takut salah ngomong, atau ada yang males untuk ngechat kamu karena takutnya kamu uring-uringan atau marah kayak gitu. Dia lagi merasa ada stres, selalu stres, aku bilang selalu stres. Kenapa? Karena ya memikirkan masa depan ini gimana sih. Misal kalau dia punya pekerjaan, itu harus dibawa kemana ya. Apakah aku nih begini-gini saja gak punya progres di kala umurku nih yang mungkin sudah tidak muda lagi? Apakah aku masih punya kemampuan untuk terus maju ke depan dan lain-lain? Ini sih sebetulnya. Aku melihat dia ini sudah banyak melakukan pengorbanan gitu. Jadi jangan di judgment atau jangan sekali-kali kamu suuzonin dia. Itu pasti akan sakit ya. Divine feminine itu kita punya Taurus, kemudian kita punya Cancer ya, yang sensitif lah, Virgo, Scorpio, terus kita punya Capricorn, kita punya Pisces. Jadi saran aku sih di sini untuk kamu yang berdealing dengan divine feminine, dia hanya punya permintaan kecil kok. Ya, permintaan kecilnya adalah jangan menjustifikasi atau cepat menyimpulkan sesuatu dengan apa yang dia lakukan. Kasihlah sesuatu yang fun buat dia, yang menyenangkan, omongan ringan. Karena di sini banyak sedihnya, aku ngelihatnya ya. Dia punya permintaan yang kadang-kadang mungkin Tuhan belum dengar. Jadi jangan dicemburuin. Takutnya dia gerah. Jangan terlalu jangan terlalu keras untuk dalam 2 minggu ini. Karena aku melihatnya si divine feminine ini itu dia lagi fokus berencana dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dia sayang, dan apa yang sebetulnya dia stres memikirkan apakah aku bisa long lasting, misalnya bekerja dalam bidang ini, aku tuh mungkin bosen dengan ini, jadi ya memang gak ada yang bisa nolong. Saatnya lagi divine feminine itu lagi bekerja untuk dirinya sendiri, berusaha, dan memang susah untuk mengentaskan semua permasalahan dari divine feminine ini. Ya mungkin ada sesuatu yang misalnya target yang agak meleset, yang tadinya dia pengen apa di tahun ini tapi ternyata gak kesampaian, harusnya bagaimana, kayak gitu ya. Divine feminine ini lagi diuji kesabarannya. Jadi gak heran kalau dia ini kadang-kadang memberikan gesture yang membuat salah paham orang lain. Kadang-kadang ya lagi males aja, kayak super sensitif juga.
Terus kadang-kadang berubah pikiran dengan cepat, agak labil. Kadang-kadang dia juga posesif ya. Dan di sini aku ngelihat lagi banyak menyendirinya. Gitu. So, buat kamu di sini yang dekat dengan divine feminin, sentuhlah hatinya. Tetap sih sebetulnya dengan kelembutan, tapi juga tidak terlalu mempush dia sampai dia tuh gerah. Lagi-lagi, keluar kartu you did it, ya. Di sini sebetulnya kamu bisa kok untuk mendapatkan sisi hati dari seorang divine feminin. Ya, ikuti cara-caraku tadi. Sama nih sebetulnya penutupnya dengan kartu terakhir. Aku juga heran kenapa itu keluar lagi. Berarti antara divine masculine dan divine feminin tidak ada kendala yang berarti, asalkan kalian mengikuti tips-tips dari aku. Ya, karena kenapa? Melakukan sesuatu bukan hanya untuk mencapai target, tapi memang kamu tulus untuk melakukannya. Dan di sini energinya, kemungkinan kalian yang nonton aku kebanyakan energinya memang tulus dan pengen benar-benar mengikuti saran dan tips dari aku. So, ini aja pembacaan hari ini. Sorry aku tidak bisa live hari ini karena memang aku lagi sakit, mungkin suaraku agak bindeng dan tenggorokanku juga mungkin agak nggak enak. Aku agak meriang gitu, nggak tahu kenapa. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. See you next, see you, I love you and bye bye.